Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel di mana saja berada, bagi yang sedang ngopi, silakan lanjutkan ngopinya. Mudah-mudahan video ini bisa menemani sahabat yang sedang ngopi. Tapi bagi yang belum sholat, yang beragama Islam, silakan sholat dulu, baru nonton video ini. Dan sahabat harus nonton video ini karena ada informasi penting yang kita sampaikan melalui channel ini. Dan tentu saja bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Nah, sahabat SBS Channel di mana saja berada, ternyata wabah COVID-19 ini nampaknya belum akan berakhir, masih semakin menggila di Indonesia. Kita lihat dari angka-angka yang diumumkan oleh pemerintah setiap harinya, jumlah yang terpapar semakin banyak dan pemberlakuan pembatasan di berbagai daerah pun juga diperluas. Kalau beberapa hari lalu, terutama sejak tanggal 3, diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di daerah Jawa, Bali. Nah, sejak tanggal 6 sampai 20 Juli 2021 ini, pemerintah juga sudah mengumumkan bahwa terjadi juga pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah luar Pulau Jawa Bali untuk 43 kabupaten kota. Jadi sahabat perlu tahu ini karena jangan-jangan tempat tinggal sahabat semua termasuk dalam wilayah PPKM Mikro. Nah, kita bacakan berita yang dimuat di CNBC Indonesia. Daftar 43 kota non-Jawa Bali yang kena pengetatan PPKM Mikro. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah memperketat penerapan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali. PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saya sendiri pun payah menyebutkan kepanjangannya karena kita lebih familiar dengan PPKN. Ya, PPKN. Ada anak sekolah pun lebih familiar dengan PPKN, tapi ini bukan PPKN karena PPKN itu Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Kalau ini PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi itu kepanjangannya, jangan yang lain-lain karena sekarang sudah banyak juga kan kepanjangan-kepanjangan yang lain. Nah, ada 43 kabupaten kota yang dikenakan pengetatan ini mulai dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Nah, sampai tanggal 20 Juli 2021 ini bertepatan pula akhir pemberlakuan pengetatan ini bertepatan pula dengan Hari Raya Idul Adha. Dan pada Hari Raya Idul Adha itu tentu saja ada pemotongan hewan kurban dan sholat Hari Raya Idul Adha. Nah, lagi-lagi masyarakat nanti tentu akan resah lagi karena mereka ingin melaksanakan sholat, tapi ternyata terjadi pembatasan karena adanya aturan baru PPKM Mikro. 43 kabupaten kota ya yang termasuk dalam pemberlakuan PPKM Mikro ini ya, yakni Banda Aceh, Kota Bengkulu, Kota Jambi, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Lamandau, Kalimantan Tengah, Sukamara, Kalimantan Tengah, Berau, Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Bulungan, Kalimantan Utara, Bintan, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Natuna, Kepulauan Riau, Bandar Lampung, Kota Metro, Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Mataram, Lembata, Nagekeo, kemudian Boven Digul, Papua, Kota Jayapura, kemudian Fakfak, Papua Barat, Kota Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Riau satu-satunya kota Pekanbaru. Kemudian Kota Palu, Kota Kendari,
Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat ada 4 kota ini. Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Solo. Sedangkan untuk Sumatera Selatan ada 2 kota, Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang. Kemudian Sumatera Utara juga ada 2 kota, yakni Kota Medan dan Kota Sibolga. Jadi ini 43 kabupaten kota di Indonesia yang di luar Pulau Jawa termasuk dalam PPKM Mikro. Apa yang terjadi pengetatan, ya? Dalam sektor apa saja pengetatan dilakukan? Ada setidaknya 11 poin di sini, dan sahabat perlu cermati supaya nanti sahabat bisa tuliskan komentarnya di bawah video ini. Ada kolom komentar, tuliskan komentarnya terhadap 11 poin ataupun hal-hal lain terkait pengetatan di PPKM Mikro ini. Pertama, perkantoran wajib bekerja di rumah, WFH sebanyak 75%, sementara yang WFO hanya 25%. Kedua, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Jadi seluruh sekolah tutup, belajar online dari rumah. Kemudian yang ketiga, sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan. 4. Untuk makan di restoran dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17. Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20. Jadi kalau makan di restoran itu, makan di tempat artinya hanya sampai pukul 17, tapi kalau pesanan untuk dibawa pulang itu boleh sampai pukul 20. Kemudian poin 5, mal tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17 dengan kapasitas 25%. Kemudian proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%. Jadi proyek konstruksi tetap boleh beroperasi sampai 100%. Nah, kemudian kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan. Nah, apakah juga ini tersirat masjid tutup? Ya, masjid tutup sementara. Tapi jelas bahasanya tidak menyebutkan kata ditutup, tapi kegiatan keagamaan. Apakah juga termasuk di dalamnya sholat? Tapi kalau kita lihat bahwa seluruh kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditutup, berarti termasuklah ditiadakan, berarti termasuklah masjid harus tutup, musola harus tutup, dan tempat-tempat ibadah lainnya harus tutup dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, inilah nanti yang mungkin kembali akan memancing reaksi masyarakat, terutama umat Islam yang sebentar lagi akan merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha, yang di sana ada momentum sholat Idul Adha dan pemotongan hewan korban, dan itu masih pada pemberlakuan PPKM Mikro. Nah, jadi kembali akan terulang Idul Fitri, di mana masyarakat juga dilarang, umat Islam dilarang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri baik di masjid, musola, apalagi di lapangan. Nah, kita lihat saja apakah nanti akan terjadi pengetatannya luar biasa, dan apakah masyarakat bereaksi menolak atau menerima keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini. Dan sahabat yang menonton video ini boleh memberikan pendapat. Kita di alam demokrasi, di negeri yang demokrasi ini, bebas memberikan kritik dan saran yang jelas. Sampaikan kritik dan sarannya untuk perbaikan, jangan menyerang pribadi-pribadi, dan tujuan kita bagaimana ada solusi terbaik bagi kita untuk segera terbebas dari wabah COVID-19 ini. Kemudian poin 8, semua fasilitas publik ditutup sementara. Jadi bahasanya tegas, tidak sama dengan poin 7 tadi. Ditutup. Kemudian 9, seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup. Juga bahasanya tegas, ditutup. Kemudian 10, seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup. Nah, jadi tidak boleh rapat, tidak boleh ada seminar, ditutup. Kemudian 11, untuk transportasi umum akan diatur oleh Pemda untuk kapasitas dan protokol kesehatan. Jadi
menyangkut transportasi juga bagaimana pengaturannya juga diserahkan oleh pemerintah itu kepada Pemda. Nah, tentu soal transportasi ini tentu yang diharapkan berlaku adil baik terhadap warga negara Indonesia maupun terhadap tenaga kerja asing. Jangan sampai warga negara kita dilarang atau dibatasi kemana-mana, tetapi tenaga kerja asing bebas masuk ke negara kita. Akan memunculkan reaksi-reaksi, tentu saja memunculkan kecemburuan sosial. Ya, kita tidak ingin kecemburuan sosial ini akan berekses kepada hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Semoga sahabat semua senantiasa sehat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.